Nah kalau untuk fans Ting Bating sendiri itu biasanya orang nyebutnya apa sih? Hamba Allah. Kayak lagi ngasih sodako ya. Hamba Allah. Enggak sih kita enggak. Ya kan biasanya kan grup band itu ada bang, kayak misalkan Ungu dengan Clickers ya, iya. Saya tuh kenal banget dengan Ting Bating itu dengan lagu yang sangat ciri khas untuk daerah Tangerang Utara, bang. Oh iya. Itu kalau nggak salah Tanjung Pasir, Tanjung Kait. Tanjung Kait dulu. Oh Tanjung Kait, Tanjung Pasir. oh terbalik ya. Berarti Tanjung Kait, Tanjung Pasir. Nggak punya duit makan pasir. Buat teman-temannya semua yang ingin ngobrol bareng gua di Ruang Cerita di Maru Channel, teman-teman yang punya cerita menarik, penuh dengan inspirasi yang bisa kita share ke teman-teman semuanya. Nah teman-teman gak usah bingung nih, tinggal chat aja DM di akun sosial media kita. Nanti akan dihubungi oleh tim Maru Channel untuk mengundang teman-teman duduk bareng di podcast Ruang Cerita. Terima kasih. Ting Bating. Assalamualaikum, abang-abangku, masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat ya bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Karena buat teman-teman nih kita disclaimer dulu, acara ini bukan acara kajian. Takutnya disangka kita lagi ngundang Ustadz LC dong gitu. Iya, Ustadz LC bahaya itu. Oke. Berarti aktivitas sekarang gimana nih bang? Lancar? Masih manggung? Ya, gimana? Begitulah. Begitu. Ya berarti di balik manggung berarti masih ada profesi yang harus dijalankan berarti. Iya begitulah, paling kadang ketik kangkung, ketik sesin. Kadang cilung nih. Iya. Bang, nih jadi kan saya manggil enaknya abang aja ya, abang. Aki kalau main. Aki. Asal jangan dua. Ya. Oke. Iya. Terlepas ini mau yang jawab siapa boleh ya. Saya penasaran nih kenapa memilih nama itu Ting Bating tuh. Iya kan? Iya. Kenapa kan kalau yang kita ketahui grup band itu kan banyak bang namanya. Iya, identik dengan biasanya Inggris, kayak Inggris-Inggrisan atau seperti apa. Ini kenapa Ting Bating gitu? Coba bisa siapa yang mau jelasin nih? Yang tanggung jawab dah ya, siapa yang mau tanggung jawab ya? Ayo. Jo, jelasin Jo. Kasih tahu Jo. Oke, dijelasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya itu pengen punya nama band Ting Bating karena kedengarannya unik gitu ya. Jadi yang ada di pikiran waktu itu, andaikan mungkin lagunya orang gak tahu, minimal namanya tahu gitu. Bener. Dan identik sama bahasa Tangerang kan ya, Ting Bating gitu, enak didengar. Tadinya masih Lone Seven sebenarnya, ternyata udah ada. Nggak jadi. Nah dari Ting Bating sendiri tuh ada artinya nggak sih bang sebenarnya? Ya apa cuma sebatas biar kayak naikin daerah kita nih bahasanya Ting Bating atau bagaimana seperti apa gitu? Dari bahasa dulu dah tuh Ting Bating apa tuh artinya? Kalau Ting Bating kan biasanya emak-emak gitu ya. Iya. Dia tuh kayak kalau ada yang jelek gitu namanya Ting Bating ya. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Bener gak? Iya. Emang tujuannya ada ke situ juga. Jangan sampai kayak jadi kalau ada yang setting jelek, Ting Bating. Jadi kita kayak menolak setting jelek. Tolak bala ya, tolak bala. Kalau bala jangan ditolak. Kalau bala tolak. Iya. Berapa personil sih bang dari Ting Bating sebenarnya? Saat ini sih tinggal berlima ya. Awalnya berapa bang? Awalnya banyak. Ya, ada 17. Ada 17 sama 15 tuh. Satu tongkrongan dah pokoknya personil semua. Enggak, awalnya berempat. Nah, kalau Bang Tejo sendiri sebagai apa nih? Kebetulan kita di depan sih. Di depan, bagian parkirin. Depan parkir dulu ya. Bagian parkir mungkin apa nih di depan aja nih? Di depan ya. Oh, iya. Di depan yang hajatan jualan ayam warna-warni. Kita yang nyanyi di depan. Gue di depan. Vokalis. Oh, jadi buat teman-teman nih yang belum mengetahui vokalis dari grup band Ting Bating, nah ini Bang Tejo ya nggak tuh, pokoknya mah jangan macam-macam
Jangan sampai bersabda di sini, bahaya soalnya. Nah, kalau ini nih fans berat nih. Siapa dia? Ini. Orang biasanya kenalnya Black apa karena Maskot. apa sih? Kenapa bisa dipanggil Black? Kenapa sih, Bang? Kalau Black itu agenda dari satu orang ini. Waktu masa kecil, waktu dia itu dulu di Arab. Di Arab. Jadi manggil kita kan pakai bahasa Inggris. Iya. Woi, lo beringan gua panggil Black aja ya, jangan hitam biar keren. Nah, di situ ada setuju. Dari kecil makanya sampai sekarang Black. Nah, kalau Bang Black di Ting Bating itu sebagai apa deh? Sebetulnya kita apa sih, nggak kerja juga oke sih. Tukang beberes dia mah. Kita kabar ayo. Iya. Kebetulan aneh tukang jembel biasa. Iya. Basis. Iya. Luar biasa. Tukang jembel ya. Tukang jembelnya pipis apa kayak lu jembel. Kirain mau ngomong apa? Jembel. Kirain Jembatan. Jembatan. Nah, bisa dikenalin dulu nih, abang yang baju merah ini nih. Paling kalem nih. Kalem, diem. Biasanya yang diem ngelemet nih, Pak Black. Bener nggak? Iya, kelempit atau kelengkuk namanya. Nah, abang dulu dah kenalin jadi biar teman-teman tahu nih. Siapa nih? Sama gue sih Alex. Oh, Alex. Nah, Bang Alex sebagai apa di Ting Bating ini? Sebagai gitaris. Kalau dulu sih pemain perkusi. Iya, berhubung gitarisnya nggak ada, naik pangkat. Iya, naik pangkat. Iya. Padahal awal-awal juga lu sih bawa jimbe aja ke studio. Diangkat lah kita. Diangkat. Jadi naik level dah tuh. Oke. Udah Alex nyogok megang gitaris. Nyogok, naik. Malah nggak nyogok juga. Iya. Oh, berarti di Ting Bating juga ada kenaikan pangkat ya? Berarti ya? Sama kayak kerja-kerja di PT-PT yang lain ya? Iya. Jadi ada ritmenya ya. Nah, Iya, dari bener juga, pinter juga lagi lo. Tapi Ting Bating ini udah berjalan berapa lama, Bang? Kalau tahunnya sih 2011. 2011 kalau nggak salah. Kita masih sepantaran siapa ya 2011 ya? Masih sekolah ya? Iya. Sih 2011 akhir. 11 Januari Mesin lari. 2011. Kayak lagunya ini. Ulang tahun gue tuh. Jadi dia yang punya ide nih. Iya. Udahlah Ting Bating berdirinya dibarengin sama ulang tahun dia nih. Oh. Anak gue juga 11 Januari. Iya, sama juga berarti ya. Iya. Luar biasa, berarti dipatokin sama ulang tahunnya Bang Black nih. Maskot kan dia. Oh, maskot. Kayak olimpiade ya jadi maskot. Kota maksudnya. Masyarakat kota maksudnya ya. Berarti sekarang tinggal berlima berarti personel nih, Pak? Iya, Berlima. Saya tuh kenal banget dengan Ting Bating itu dengan lagu yang sangat ciri khas untuk daerah Tangerang Utara, Bang. Oh iya. Itu kalau nggak salah Tanjung Pasir, Tanjung Kait. Tanjung Kait dulu. Oh, Tanjung Kait. Iya. Tanjung Pasir. Balik ya. Heeh. Berarti Tanjung Kait, Tanjung Pasir. Nggak punya duit makan pasir. Aduh. Iya. Iya. Itu bisa kepikiran kenapa membawa pulau yang ada di Tangerang Utara atau tempat wisata lah yang ada di Tangerang Utara. Kenapa bisa ke situ? Ya. Oke. Makanya kan kita kenapa ngambilnya dari Tanjung Kait, Tanjung Pasir itu judulnya ya. Iya. Kita kebanyakan sering dengar lagu-lagu dari genre reggae itu kebanyakan dari kayak Gili Terawangan atau lagu-lagu ada Bali Bagus dan sebagainya. Makanya aneh coba nih kita angkat ikon yang ada di tempat kita. Kenapa enggak kita bikinin lagu kan gitu. Oke. Jadi inspirasinya ke situ aja. Biar lebih relate sih sama orang-orang Tangerang awalnya. Iya. Di Tangerang tuh bahwa Tangerang tuh ada. juga kan di Tangerang Utara juga punya pantai juga. Iya, punya pantai. Walaupun pantainya kotor ya kan. Ah, iya. Iya. Coba tolong diamanin lah biar nggak kotor tuh. Pantai kan begitu. Dan banyak pungli. Itu bener tuh. Harus dirapikan lah segera lah ya. Jadi biar warga-warga Tangerang khususnya kalau datang tuh lebih nyaman lagi. lebih santai lagi. Bener-bener sesuai dengan temanya, pantai tempat orang untuk bersantai. Iya, Gitu kan. gitu. Jangan datang ke sana tiba-tiba yang melulu nih, dikit-dikit dipinta lagi, dipinta lagi. Iya, belok dikit bayar, belok dikit bayar. Aduh. Tanjung Kait. Tapi dari lagu itu ada lagi nggak, Bang? Rilis lagi gitu. Yang misalkan kan yang soalnya teman-teman ini sih beberapa orang atau teman saya yang sudah saya tanya nih. Mereka hanya mengenal lagu yang judulnya Tanjung Kait, Tanjung Pasir. Ada lagi nggak sih sebenarnya? Apa cuma satu itu aja sih? Yang berbarengan.
dengan keluarnya lagu itu? Kalau lagu total kita tuh udah ada 6 lagu sebenarnya. Jadi 6 lagu. setiap dari 2011 tuh kita sebenarnya setiap tahun rilis lagu. Oke. Dari Tanjung Kait Tanjung Pasir. Setelah itu Berangkat Kawan. Kalau Berangkat Kawan lumayan tuh kayaknya orang-orang pada tahu terus. Oke. Gadis Batik, Bernyanyi Menari, Cukup Tahu Aja. Sama yang terakhir nih baru rekaman lagi. Oke. Kapal minta duit. Kapal minta duit gitu. Jangan-jangan terus syutingnya di pinggir bandara. Ada wacana begitu ya. Kapal minta duit. Kapal minta duit. Dominan kapal terbang aja gitu. Iya, bener banget. Ya, kapal minta duit ya. Berarti tanggapan masyarakat terhadap, oke, sebelum saya jauh deh ngobrol ke tentang Freeport-nya dari Ting Bating ya. Ting Bating ini sebenarnya genrenya mutlak reggae atau memang pop aja gitu? Genrenya sendiri. Kita dulu tuh sebenarnya awalnya malah nggak mau dibilang reggae banget sih ya. Oke. Karena emang basic dengerin musik beda-beda. Jadi kita tuh dulu sama-sama suka sama Stephen Kekenatris. Oke. Siap. Jadi kita sering bilangnya ya reggae tapi ada rock-rocknya gitulah, distorsinya ditembelin kayak gitulah. Oke, mungkin bisa di-spill dulu kali. Coba, iya, bener nggak? Jadi biar ya refnya aja gitu, Bang Tejo. Nih, saya kangen nih pengen dengerin. Kalau biasanya kan saya mungkin bisa lihat di YouTube atau ngeliatnya cuman di sosial media gitu. Ya kan ini kan mumpung, kalau kata orang kita tuh mumpung ada di sini. Kita dengerin dulu sebentar walaupun nggak ada gitarnya. Oh iya ya. Gitu. Lu nggak kepikiran ya? Gitar nggak ke bawah. Pakai mulut juga bisa. Dem jreng jreng DC itu bang. Jreng. Iya nggak apa-apa sih, coba rapnya aja Bang Tejo gitu. Baik, Ayo. Udah lah aja nyanyi. Itu pakai ini gitar enggak ya? Nggak apa-apa coba, biar natural, natural. Ya bareng-bareng ya bareng-bareng. Ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Tanjung Pasir. Tanjung Kait Tanjung Pasir. Tanjung Kait Tanjung Pasir. Gak punya duit jangan naksir. Oke. Lo nggak punya duit jangan naksir lek. Jadi intinya yang gak punya duit jangan naksir. Ya, lebih ke tahu diri. Tapi nggak ada salahnya kali orang mau mencoba mah ya. Tapi coba sekarang soalnya skincare mahal. Oh gitu. Jadi kalau nggak punya repot. Iya benar bahaya ya. Mending pakai bedak talak. Udah tahu. Bedak pambo. Sebenarnya 15. Kalimat nggak punya duit jangan naksir itu balik lagi ke dua pantai itu sih, itu nyindir halus tuh sarkas. Jadi kalau emang pengen ke situ tapi nggak punya duit jangan. Oke. Halus nggak tuh nyindirnya? Halus banget. Tapi orang nggak ngira ke situ ya, lari lebih ke arah malah ke percintaan ya. Iya sebenarnya. Iya sebenarnya ke situ niat awalnya tuh. Oke. Emang terkadang niat suka belok sih. Oke. Berarti lagu 6 yang sudah dirilis. Sekarang personil sudah 5, tinggal sisa 5 yang bertahan. Akan ada album atau lagu baru lagi kan? Di sekarang ini. Ada. Revisi lagu mah banyak sih sebenarnya mah. Revisi banyak. Iya, revisi banyak. Bahan yang buat bahan tuh udah ada. Beberapa gitu. Yang udah jadi ya itu yang paling Kapal Minta Duit itu. Lagi yang baru nih. Kapal Minta Duit. Tapi udah tayang belum? Belum. Jadi lagu yang kita jadi kemarin baru rilis EP kebenaran ya. Tanggal 7 Februari baru kita masukin ke DSP tuh 5 lagu yang itu. Dan lagu baru judulnya Ulah Kitu Sia. Oh, artinya Itu jangan begitu dulu. Jangan kayak gitu lah. Oh, itu jangan begitu ya. Ulah Kitu Sia. cuma disundain. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Sudah rilis. Sudah rilis. Jadi 6-6-nya udah ada di Boleh dong diajak dong teman-temannya biar bisa mendengarkan lagu yang terbaru nih dari Ting Bating. Di mana Bet nih? Di merah. Oke. Ya jadi teman-teman lagu-lagu Ting Bating udah bisa kalian nikmati di semua
platform digital, dan yang terbaru itu berjudul Ulah Kitu Sia. Asik. Ulah kita siapa? Di situ terdapat dalam 3 bahasa ya. Iya benar. Itu lagu ada 3 bahasa itu. Oke, ada. Indonesia ada. Indonesia ada. Satu lagi bahasa burung. Burung walet tuh yang berisik tuh. Taunya rekaman. Nah, berarti Jebak dulu. iya silakan sambil ngopi. Pak. Susu kita nggak ngopi kita. Oke, orang Ngopi waktunya ntar hitam. Dia mau Wajah jelek. Oh ya. Ubi kali, ubi ungu. Bukan lo, lembayung tuh ya. ke Bang Tejo. Saya mau bertanya. Siap. Berarti saat ini sudah rilis lagu terbaru yang judulnya Ulah Kitu Sia. Iya betul. Ada apa di balik cerita itu? Pasti setiap lagu punya cerita Ada tersendiri. filosofinya. Betul. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang goreng. Itu kentang. Jadi oh ya, disclaimer ya, lagu ini tuh ada 3 bahasa ya. Jadi ada bahasa Inggris, di ref kita pakai bahasa Sunda, sisanya bahasa Indonesia. Ceritanya tentang unek-unek seseorang buat lingkungannya, buat pasangannya, buat orang-orang atas mungkin yang menyebalkan. Orang-orang yang nggak tahu aturan, orang-orang yang di situ ada kita selipkan lirik ciri-ciri orang munafik. Serem nih. Menarik. Jadi ketika dia berkata dia berdusta, ketika berjanji diingkari, satu lagi apa tuh? Ketika dipercaya dia berkhianat. Jadi kita masukin ciri-ciri orang munafik di situ. Nah, jadi ceritanya begitu, menceritakan tentang unek-unek terhadap orang lain yang menyebalkan. Jadi terus di refnya ulah kitu sia. Kalau bahasa Indonesia itu jangan begitu. Iya, jangan gitu dong. Ulah kitu sia, hirup di mana ge aya aturanna. Jadi hidup dimanapun kita ada aturan. Betul. Kita ada norma yang harus dijaga, ada perasaan teman-teman yang perlu kita jaga. Kayak gitu kurang lebih lagu. Oke, jadi jatuhnya untuk filosofi ini general ya sebenarnya. Betul. Baik di sebuah pasangan gitu kan, ataupun ketika di persahabatan, menyangkutnya tidak hanya percintaan, berarti itu general aja. General. Tapi profesi Bang, semua satu tempat kerja atau memang fokus di musik aja nih? Beda-beda sih. Beda-beda. Beda-beda. Nah pasti kan ada kesulitan Bang dalam mensinkronisasikan waktu. Biasanya kan seperti itu. Tingkat kesulitannya kalau hari ini kita tuh dapat jadwal untuk manggung gitu. Kesulitannya apa Bang? Ya kesulitannya paling ya ketemu waktu yang nggak pas gitu. Paling yang nggak ketemu dah pokoknya. Emang kayaknya buat ngumpul itu kayaknya PR semua band ya, apalagi kayak kita gini masih ngerintis ya. Benar-benar. Nyocokin waktu, apalagi udah berkeluarga semua itu udah susah. Itu juga salah satu faktor kendala juga sih kalau buat. Oh berarti kendalanya adalah ketika menyatukan waktu ini susah nih ya. Itu ya. Karena profesi pasti berbeda-beda. Kalau misalkan manggung sendiri, ada nggak misalkan kendala-kendala yang mungkin yang selama ini udah dialami gitu? Pasti kan setiap orang punya kendala. Ya kendalanya ada nggak Bang? Paling kalau dulu awal-awal kita bete kalau mau main ribut tuh. Oke, benar. Kayaknya semua event itu tuh ya, itu kan paling udah capek-capek bikin acara ya. Terus pengisi acaranya udah capek-capek latihan, mau main ribut. Paling ya kendala atau cerita yang paling menyebalkan dari manggung ya itu. Belum main, kita misalkan di rundown kesekian nih, baru band kesekian udah ribut. Kan jadinya bete ya. Udah roket. Iya. Ribut udah itu paling menyebalkan. Tapi kan kalau kata nyewotin mau balik mah kan mau naik nggak naik, amplop mah kan udah boleh ngelem. Sama nggak tuh kalau begitu tuh?
Sebenarnya intinya masih ke situ juga sih. Gitu yang penting nggak naik tuh. Yang penting pulang udah dikepelin. Nggak mau gue kepelin. Apa ya? Kalau lu kepelin nggak mau. Pulang gue kepelin nggak mau gue. Paling bedanya diganti sama beras kita. Ya kan, Bang, ini kan abang datang tapi nggak main, beras saya lah. Minyak sayur. Mitra kali itu beri kasih beras. Sama Indomie 3. Aduh, mana ada bumbunya. Tapi kan gini bang, di setiap baik grup atau organisasi itu kan berbeda-beda dalam berpikir bang. Pasti aja kan ada miss dalam berpendapat tuh. Bagaimana tuh kalau menyikapi itu tuh? Kalau masalah miss pasti ada. Betul. Pasti ada, udah pasti. Ini pengennya begini, ini pengennya begini. Cuman kalau buat anak sendiri ya, anak sendiri, udah terserah lo yang pada mau, terserah apa kayak apa, terserah gue ngikut aja. Yang penting kita satu intinya jalan gitu. Iya, jadi nggak terlalu diambil ego kita tuh nggak. Kita yang masing-masing. Adapun ego itu dikesampingkan. Yang penting tim kita nih bisa jalan gitu. Tapi tetap pasti ada orang yang egonya lebih tinggi. Pasti, nggak bisa kita pungkiri. Pasti itu. Ada, cuman buat kitanya. Iya buat pembelajaran teman-teman juga nih ketika misalkan saat ini sedang menjalani ya grup lah, anggaplah grup entah itu dari musik atau grup yang lain, pasti kan ketika berpendapat atau pasti ada salah satu seseorang tuh yang egonya lebih tinggi. Cara menyikapinya seperti apa gitu kan, pasti gitu. Paling balik ke komit awal sih ya. Kita niat buat berkarya bareng. Kalau emang tadi tengah jalan beda pendapat, terus ada yang pengen nonjol sendiri. Bener-bener. Ya, iya kita pasang surut aja. Oh dia lagi pengen maju nih, udah kita tahan nih. Ayo, terus gantian. Oh dia pengen ide dia yang pakai, udah yang lain nurunin ego. Ya, paling solusinya itu sih. Tapi di dalam ting bating itu sendiri, alhamdulillah sih, maksudnya ngisi gitu satu sama lain gitu. Oke aja gitu. Iya. Saling menghargai. Yang penting mah ya satu, minimal salah satu ada yang tukang kompor aja. Udah itu aja tuh. Tukang kompor. Tukang kompor artinya ya ngompor-ngompornya. Ayolah. Oke, jadi penyemangat. Iya. Ada orang yang membakar semangat. Iya. Bener penting. Dia yang jadi motornya. Nah, maskot dari Ting Bating ini siapa? Maskot gimana nih? Yang orang tuh biasanya identik grup band itu yang dikenal adalah vokalis. Iya. Tapi saya lihat dengan sudut pandang saya bukan vokalis. Siapa dia? Ini sih orangnya. Kelihatan nggak kira-kira? Banyak bingung. Terus vokalis ujung tombak ya kan? Iya. Kenapa ke gua? Bahkan di cover kok bukan vokalis yang di tengah gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Aming bertanggung jawab lah ya kan. Ayo. Jadi emang kalau yang namanya jualan itu kan kita berarti punya kemasan ya. Iya betul. Ada yang kita taruh di depan nih yang menarik. Kalau di berendengin berlima yang paling menarik nih dia nih. Dia yang menarik nih. Soalnya dia semua kalangan masuk. Oke. Mau yang aki-aki dia kenal. Bener. Yang menengah dia kenal, yang bocil-bocil juga demen sama dia. Supel. Ngeri banget. Bukan begitu, Pak? Grece. Yunani. Grece Yunani, Greece. Grece. Bener-bener. Karena mungkin dari 5 orang ini mungkin kulitnya yang berbeda satu kayaknya kata itu. Iya kayaknya. Kayaknya iya. Kalau saya lihat 5-5-nya kulit hampir sama. Satu yang berbeda. Itu luar biasa itu. Iya. Kulit lu jarang-jarang. Ini apa? Tungtung sahur. Itu yang tadi gue bilang bocil-bocil depan tungtung sahurnya itu. Iya lagi hidungnya ya. Kita Indo, Pak. Indo ya? Iya. Blasteran mana? Jasun. Jawa Sunda. Iya. Dia Indo, bapaknya Kuningan. Emaknya Tembaga. Tembaga mahal 10 kilo. Oke, buat teman-teman semua, warga Tangerang khususnya
baik dari Sepatan Cipondo, Kabupaten Tangerang, yang lagi bingung cari tempat makan bersama keluarga. Kita mau kasih rekomendasi tempat makan yang enak banget nih pokoknya. Dimana lagi kalau bukan di Raja Pecak Nusantara. Aduh, pusing pala ini. Pusing apa bang? Motor gua mogok mulu. Kena banjir dah. Lewatin banjir. Kena banjir, udah banyak ganti nih. Sebenarnya abang mah cocok naik kolektor. Mau nyari motor yang bagus di mana ya? Yang maksudnya showroom yang bagus lah. Di mana kayak mumpung ada milik rezeki mau ganti motor nih. Gitu, Oh, kira-kira. jadi Bang Black saat ini lagi mau beli motor baru nih. Iya lagi ya motor kita kurang bagus lah, apa namanya agak-agak ini. Oke, saya punya tempat rekomendasi bagus buat